Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rabi Briani. Saya akan mempresentasikan yang berjudul yaitu bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tersebut. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu memenuhi janji. Apa sih yang dimaksud dengan memenuhi janji itu? Memenuhi janji itu merupakan salah satu bukti keimanan dan termasuk akhlak mulia yang wajib dimiliki setiap muslim. Janji harus ditepati karena akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang menepati janji itu akan dipercaya, dihormati, dan memperoleh keberkahan. Sebaliknya, sedangkan mengingkari janji termasuk sifat orang yang munafik serta dapat merusak kepercayaan orang lain. Nah, jadi kita sebagai umat Islam eh, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya ketika kita berjanji itu kita harus menempati janji kita. Tidak boleh kita mengkhianati janji kita ataupun tidak menepati. Jadi ketika misalnya ada seseorang berjanji kepada kita, kita meminjamkan duit kepada dia, tetapi dia tidak menepati janji, itu termasuk sudah orang munafik. Kenapa seperti itu? Oh, karena dia tidak menepati janji. Nah, kita bayangkan saja, ketika kita tidak menepati janji, orang itu tidak, ketika kita nanti meminjam lagi, orang tidak percaya lagi kepada kita karena kita tidak menepati janji, ataupun bisa dibilang orang nggak suka kepada kita. Nah, makanya dari itu kita harus menepati janji supaya orang percaya kepada kita, supaya orang suka kepada kita. Nah, supaya kita juga termasuk orang yang beriman dan disukai oleh banyak orang. Kemudian, ada juga dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 34, yaitu apa katanya? Wa aufu bil ahdi innal ahda ka'ana mas'ula. Eh, jadi ayat tersebut menjelaskan, dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi, ayat ini dapat kita simpulkan, menempati janji itu adalah kewajiban setiap muslim. Maka, ketika kita berjanji harus kita tepati. Kalaupun kita tidak tepati, misalnya kita misalnya ada minjem uang sama orang, tetapi kita tidak bisa membayar. Jadi, kita bisa ngomong baik-baik sama dia, saya belum bisa bayar ya. Nah, kalau orang yang baik pasti dimaklumi. Nah, itu. Kemudian dari ayat tersebut kita juga bisa mengambil kesimpulannya, janji itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah dijelaskan bahwasanya memenuhi janji itu wajib. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu mensyukuri nikmat. Nah, mensyukuri nikmat itu apa sih? Yaitu mensyukuri nikmat berarti mengakui bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan menggunakannya sesuai dengan kehendaknya. Rasa syukur diwujudkan melalui hati, lisan serta perbuatan. Orang yang bersyukur akan memperoleh tambahan nikmat dan hidup lebih bahagia. Jadi, setiap yang Allah berikan kepada kita itu, baik itu nikmat yang kita tidak sukai, nikmat yang kita sukai, itu harus kita syukuri. Contoh nikmat yang kita sukai itu apa? Misalnya seperti kita mempunyai banyak apanya harta, itu nikmat yang dikasih Allah. Banyak harta itu nikmat. Kalau kita bisa menggunakan harta itu di jalan Allah. Itu nikmat, sebuah nikmat. Tetapi kalau sebaliknya, itu harta misalnya banyak, itu kan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Itu tidak bisa, itu tidak kita peroleh dengan jalan Allah. Berarti itu sebuah bukan nikmat yang baik yang diberikan Allah. Jadi sebuah misalnya masalah.
masalah itu sering kita dalam kehidupan kita apa namanya terjadi bahwasanya ketika ada masalah itu nikmat juga kalau kita jalani dengan ridho, dengan ikhlas, itu nikmat juga. Nah, apa-apa yang diberikan Allah kepada kita itu semua nikmat kalau kita syukuri. Jadi, di dalam Al-Quran juga dijelaskan, ada firmannya itu, yaitu Quran surah Ibrahim ayat 7. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la ajiyadannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa katanya? Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat. Nah, Allah itu menjelaskan, ketika engkau syukuri, kata Allah, nikmat yang kuberikan akan kutambah nikmat kepadamu, kata Allah. Tetapi sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka pasti azabku sangat berat. Jadi, ketika kita tidak mensyukuri yang diberikan Allah, baik itu nikmat sehat atau nikmat sakit, kita tidak syukur, maka Allah itu sangat mengajaknya. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwasanya setiap yang Allah berikan, baik itu nikmatnya yang kita rasa bahagia atau yang kita rasa berat, itu semua harus kita syukuri biar Allah menambahkan nikmatnya kepada kita lagi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu memelihara lisan. Nah, di dalam kehidupan kita ini rasanya agak susah memelihara lisan. Lisan itu bisa menjerumuskan kita ke dalam surga dan bisa juga menjerumuskan kita ke dalam neraka. Apa sih maksudnya itu? Yaitu memelihara lisan itu berarti menjaga ucapan. Nah, kita itu harus menjaga ucapan. Dari apa? Selalu benar, berkata yang benar, sopan. Dan perkataan kita itu harus bermanfaat bagi orang. Seorang muslim harus menghindari perkataan bohong. Jadi di sini dijelaskan, kita itu harus menghindari perkataan yang bohong, yang tidak baik, atau menggibah, memfitnah orang, kata-kata kasar, adu domba, kemudian dan ucapan yang menyakiti hati orang lain. Kemudian lisan ini juga akan menciptakan hubungan yang harmonis, sedangkan lisan yang buruk dapat menimbulkan perselisihan dan dosa. Jadi ketika lisan ini kita jaga dengan perkataan yang baik, dengan apa namanya memberikan lingkungan yang baik, insya Allah itu akan membawa kita ke dalam surga. Tetapi kalau sebaliknya kita sering menggibah, sering memfitnah orang, itu bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Bahwasanya di zaman sekarang banyak sekali yang namanya lisan itu sangat sulit menjaganya. Tetapi insya Allah kalau kita menjaganya itu dengan kita latih dengan perlahan, kita hindari yang tidak disukai Allah, insya Allah kita akan bisa untuk menjaga lisan kita dengan baik dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga ada ayat yang mengatakan yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yaitu ya ayyuhalladzina amanu ajtanibu kasiram man kasira manadh-dhanni inna ba'da dhanni asimu wala tajassasu wala yakhtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakurrihutumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka karena sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah kamu menggunjing sebagian kamu yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu, memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha
penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya tidak boleh apa namanya? Tidak boleh menggibah, tidak boleh yang seperti yang dijelaskan di atas. Maka harus kita jauhi. Kemudian yang keempat yaitu menutup aib orang lain. Jadi apa sih maksud menutup aib orang lain itu? Menutupi aib orang lain adalah menjaga kehormatan dan martabat sesama dengan tidak menyebarkan keburukan atau kesalahan mereka. Islam melarang membuka aib, terutama melalui media sosial, karena dapat merusak nama baik seseorang dan menimbulkan permusuhan. Jika mengetahui aib orang lain, hendaknya kita menasihati dengan bijaksana dan menjaga kerahasiaannya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya kita itu tidak boleh membuka aib orang lain. Ketika kita tahu bahwasanya tetangga kita punya aib, kita tidak boleh apa namanya memberitahukannya kepada orang. Misalnya tetangga kita punya masalah, banyak hutang, tiba-tiba ada orang datang menagih-nagih hutangnya. Nah, mulut kita itu udahlah itu, udah pengen saja apa namanya memberitahu kepada orang lain bahwasanya tetangga kita itu punya masalah. Itu tidak boleh, itu sangat dilarang dalam agama. Nah, ketika kita tahu ada tetangga kita seperti itu, kita harus menyembunyikan apa permasalahannya, apa aibnya tersebut, supaya Allah juga menutupi aib kita kelak. Nah, di sini ada dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, kebanyakan ayat 12, oh ini, ayat 12, bukan, ini ada hadis Nabi mengatakan, Man satara muslima satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, di sini jelas bahwasanya sudah jelas dikatakan di dalam hadis Nabi ini bahwasanya apa katanya? Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka aibnya juga ditutupi. Jadi ketika kita menutupi aib saudara kita, maka aib kita di dunia dan di akhirat akan Allah tutupi juga katanya. Nah, dapat kita simpulkan seperti itu. Mungkin cukup sekian persentase saya. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.